Selamat sore semuanya. Sore, Lase. Sore. Gak hanya sore di sini sama kita semua, tapi juga kita harus say selamat sore buat teman-teman yang masih nonton kebaktian sekolah minggu kita di rumah masing-masing. Halo teman-teman semua yang di rumah. Nah, kita hari ini masih mau ngapain sih? Ada yang tahu nggak? Hari ini hari apa? Kalau hari Minggu biasa ngapain kita? Beribadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah, ada yang tahu nggak nih? Biasa kan udah disebutin ya setiap minggu bahwa kalau kita ada beberapa yang harus disiapin. Ada yang hafal nggak nih? Apa aja yang harus disiapin? Ya Wilson apa? Siapin hati. Buku tulis kalau yang udah gede. Sama Alkitab. Iya bener banget. Kita harus nyiapin yang pertama tadi apa? Siapin? Hati. Siapin hati itu gimana sih? Nah kita tuh harus pas mau mulai kebaktian gimana? Tidur-tiduran atau kita harus duduk di bangku nonton dari layar rumah? Gimana? Tidur-tiduran ya? Enggak kan? Nah kita harus siapin hati. Kita boleh gak sih saling ngobrol? Tapi kita harus sama-sama fokus buat ikut kebaktian. Terus yang kedua siapin apa tadi? Siapin Alkitab. Di sini ada yang bawa kitab gak? Bawa kitab mana Alkitabnya? Kok nggak kelihatan ya kayaknya ya? Oh di tas ya. Nanti kita ambil pas firman Tuhan ya. Oke. Nah teman-teman di rumah juga jangan lupa buat siapin Alkitabnya. Nanti pas kita firman Tuhan kita akan baca Alkitab sama-sama. Terus yang ketiga apa? Alat tulis. Di sini semua bisa baca nggak? Yang bisa nulis? Pasti bisa nulis dan bisa baca semua kan. Nah teman-teman yang di rumah juga yang bisa baca, bisa nulis. Jangan lupa kita siapin peralatan alat tulis kita. Nah kalau misalkan nanti ada ayat-ayat, terus ketika firman Tuhan ada hal yang bagus, bisa dicatat, bisa dihafalin di rumah. Oke? Sekarang semuanya siap memuji menyembah Tuhan? Nah tapi sebelum itu, kita tadi yang pertama tadi siapin apa? Siapin hati. Nah ketika kita siapin hati, kita mau sama-sama doa, kita mau sama-sama siapin hati buat Tuhan ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami Tuhan sampai kami tiba di sini Tuhan dengan selamat. Juga Engkau masih memimpin Tuhan teman-teman kami yang di rumah Tuhan yang belum bisa hadir Tuhan hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin kebaktian kami dari awal hingga akhir. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu, kami mau mendengar firman-Mu lebih lagi. Siapa yang sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, teman-teman udah pada siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kalau sudah, yuk sama-sama bangkit berdiri dan katakan pada kiri kanannya, kasih Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya. Kasih Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya. Yuk bangkit berdiri yuk.
Udah semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan? Yes. Kalau udah, berikan tos dari jauh kepada kiri kanannya sambil katakan, aku mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Aku mau lebih lagi menyembah dan memuji Tuhan. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna swim tonight. 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 I'm gonna swim tonight because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. Kita mau sama-sama terbang. We praise you. I'm gonna fly tonight. 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 I'm gonna fly tonight because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. Kita mau sama-sama. We praise you. I'm gonna jump tonight. 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 I'm gonna jump tonight because of Jesus. Siap-siap. Jump, 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 jump. I'm gonna jump tonight because of Jesus. More. Yeah. Teman-teman semua boleh silakan duduk kembali. Yuk kita sama-sama siapkan hati untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku.
Shalom semuanya anak-anak, baik yang di sini maupun yang di rumah. Ketemu lagi sama Lause. Yeay, semuanya kenal sama Lause Ajon ya. Lause hari ini mau sharing firman Tuhan. Tapi kita harus ingat dan hafalkan kembali ayat firman Tuhan yang minggu lalu. Oke, siap kita baca sama-sama firman Tuhan minggu lalu. Oke. Firman Tuhan minggu lalu di Amsal 3 ayat 7. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Pinter semuanya. Nah hari ini Lause Ajon mau men-sharingkan firman Tuhan tentang, kita lihat ada nggak di OHP? Siapa yang bisa baca? Saya. Coba baca. Ruth dan Naomi. Iya, kisah tentang Ruth dan Naomi. Oke, sekarang Lause mau minta tolong Ting Ting bacain firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Lebih dekat lagi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu Betlehem Yahudi beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Nob untuk menetap di sana sebagai orang asing. Iya, satu lagi. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Lanjut lagi ke Rut 3 ayat 9. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Oke, satu lagi yang terakhir. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayat Isai ayat Daud. Amin. Jadi dari keturunan Rut akan lahir keturunan yang dinamakan Daud. Ya. Jadi sini Lause mau katakan lagi, kita ulang lagi, kita lihat dari awal ya. Ini kisah Rut. Jadi di situ dikatakan Rut pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Awalnya gimana di situ dikatakan? Pergilah seorang, tadinya seorang. Oh Tuhan, berikan seorang di tanah Yehuda itu dari kaum Yehuda di Betlehem, seorang di situ dikatakan satu orang. Nah, satu orang ini kok bisa muncul? Nah, kok misalnya siapa di sini? Jaden kok bisa ada di sini? Apa Jaden turun dari atas? Bling? Enggak ya, semua ada prosesnya. Di sini dikatakan satu orang. Terus dari Betlehem Yehuda beserta istrinya. Nah, disinilah Tuhan itu baik. Kalau satu orang ini mau rasakan kasih Tuhan itu susah ya kan? Tuhan nggak kelihatan. Gimana mau merasakan kasih Tuhan? Tuhan kasihlah di sini apa? Dikatakan seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya. Tuhan kasih dia seorang istri.
baru dia bisa rasakan kasih Tuhan, ya kan? Nah, begitu juga setelah diberi istri dan di situ dikatakan dan kedua anaknya laki-laki keduanya kita baca ulang, dan kedua anaknya laki-laki dikasih anak dua. Jadi suami istri ini mama papa dikasih anak dua. Ya, yang di sini masih ada mama papanya pasti seneng, ya kan? Seneng ada mama papa bisa saling mengasihi. Nah disitulah kasih Tuhan bisa kita rasakan. Waktu kita sakit jadi anak, oh mama papa suapin, ya kan? Mama papa gantiin baju, gosokin baju, bersih-bersihin, bawa ke dokter. Jadi kita bisa rasakan kasih Tuhan melalui keluarga. Kalau seorang diri susah untuk merasakannya, maka Tuhan berikan semuanya ini menjadi satu keluarga. Dan kita di sini semuanya jadi satu keluarga, Exodus, ya kan? Anak-anak sekolah minggu Exodus. Nah, kita baca lagi selanjutnya. Apakah selanjutnya tidak ada masalah setelah keluarga ini bahagia? Kita baca lagi ya di sini ya. Tadi dibilang karena kelaparan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Karena ada masa kelaparan pada zaman hakim-hakim, mereka pindah. Keluarga ini pindah ke daerah namanya Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Mereka jadi orang asing. Nah, masuk cerita selanjutnya. Oke. Selanjutnya tadi Ting-Ting ada bacain bagi kita Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kok tahu-tahu ada nama Rut? Siapa Rut? Siapa yang kenal? Hayo. Kalau Lause Ajon kenal, ya kan? Kalau Wilson siapa kenal? Kenal, semuanya kenal di sini ya. Tapi siapa Rut? Gak ada yang tahu. Tapi namanya tercatat di dalam Alkitab. Kok bisa tercatat? Orang yang tadinya gak tahu dari mana, ya kan? Kok tiba-tiba tahu keluar Rut? Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, Rut ini adalah menantu dari Naomi. Naomi ini tadi istrinya orang dari Bethlehem Yehuda, Elimelek. Jadi satu keluarga ini kan pergi ke Moab, terus anaknya sudah besar, terus menikah dan mendapat menantu namanya Rut. Jadi Rut ketemu sama Naomi ini karena anaknya menikah sama Rut, baru bisa ketemu sama Naomi. Nah, inilah ceritanya dimulai. Ceritanya dimulai kenapa? Kita lihat lagi kenapa Rut bisa muncul? Karena ada tadi menantu, ada anaknya menikah, ya kan? Jadi ketemu sama Naomi. Nah, sekarang kita lihat ceritanya. Kok bisa ketemu Rut dan Rut bisa tetap sama Naomi? Nah, di sini Rut dan Naomi ini ketemu tiba-tiba pada zaman itu ketika mereka tinggal di negara Moab, daerah Moab, kejadiannya gini. Suaminya Naomi meninggal. Terus anaknya meninggal. Wah, tinggallah menantunya sama Naomi. Pernah enggak melihat cerita seperti ini? Enggak pernah ya. Nah, kalau Lause Ajon pernah alami. Waktu Lause Ajon kecil seperti kalian, umur 10, Lause Ajon dititip. Kenapa dititip? Karena susah perekonomiannya, mau sekolah nggak bisa, Lause Ajon dititip sama paman. Akhirnya Lause Ajon kehilangan kasih orang tua. Lause Ajon waktu itu nangis, kalau malam nangis, jadi orang yang cengeng. Ya, karena apa? Karena nggak bisa rasain kasih orang tua, kehilangan. Sama seperti Naomi kehilangan semuanya, nggak bisa rasain. Nah, bagaimana dong? Akhirnya Tuhan kasih penghiburan.
Naomi kehilangan semuanya, tetapi Naomi ketemu sama Ruth. Nah, Ruth ini sudah disuruh pergi. Tapi Ruth bilang apa? Jangan usir aku, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Kok Ruth bisa lihat begitu? Nah, Tuhan kasih, taruh di dalam hati Ruth itu kasih. Kasih yang bukan meninggalkan, tapi kasih yang bergerak. Ruth itu dikasih penglihatan, mata hati rohaninya dibukakan untuk melihat Naomi. Naomi jadi seorang diri, ya kan? Nah, belas kasihannya timbul. Disitulah kasih Tuhan yang ditaruh di hati Ruth bergerak. Dia tidak mau meninggalkan Naomi karena dia maunya punya belas kasihan. Ya kan? Nah, ketika mama papa kalau marah sama kita kesel, akhirnya kita kabur. Ada yang begitu? Atau ngumpet, gak mau keluar. Oh begitu ya. Lause juga dulu begitu. Langsung ngumpet gak mau keluar. Mama papa cariin. Kesel kan? Gak boleh. Tetap setia seperti Ruth. Tetap mengasihi dan kembali minta maaf. Oh Ruth mengasihi Naomi. Dan akhir ceritanya Ruth dibawa Naomi pulang ke negaranya Naomi. Pulang lagi ke Bethlehem. Nah kita lihat cerita selanjutnya. Apa yang terjadi dengan Ruth? Kita lihat cerita selanjutnya. Ruth bertemu dengan Boas. Kok bisa? Boas ini adalah keluarga dari suaminya Naomi tadi. Yang seseorang itu yang dari awal, ya kan? Nah, seseorang itu yang dari Yehuda, ini keluarganya namanya Boas. Nah di situ ada firman Tuhan yang dikatakan, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah ceritanya Ruth dibawa lagi pulang ke kampung halaman Naomi. Wah, Ruth di sana bukan siapa-siapa. Makanya ditanya, siapa engkau ini? Jawabnya, aku Ruth. Ya. Nah, sekarang setiap kita ditaruh di rumah keluarga, ada mama, ada papa. Terus kalau kita ditanya, siapa kamu? Ada yang bisa jawab sendiri namanya masing-masing, ya kan? Jangan siapa kamu? Wah, saya enggak tahu siapa saya. Ini lupa ingatan ya. Wah, gimana dong? Hey Wilson, siapa kamu? Saya nggak tahu, harus tahu ya. Wilson, siapa kamu? Saya Wilson. Wah, ini lahir anak-anak yang seperti Daud mengalahkan Goliat ya. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang berguna. Nah, kasih yang Tuhan berikan melalui keluarga bisa kita rasakan, ada mama papa, ada orang-orang di sekitar yang mengasihi kita, ya kan? Nah, cerita selanjutnya tadi Ruth sudah ketemu dengan Boas. Ruth minta apa? Perlindungan. Sama seperti kita kalau lagi masih anak-anak kecil. Lause Ajon kalau masih kecil, Lause minta perlindungan sama siapa? Apa sama tetangga? Atau pergi keluar, tolong minta perlindungan. Enggak, sama mama papa, ya kan? Sama orang-orang, sama paman yang sudah Lause Ajon dititip sama paman, tolong lindungi saya. Oh, ada kelabang, ya kan? Ada yang takut kacoa, takut ada tuh. Minta perlindungan mama, papa, cepat lari, ya kan? Nah, Ruth demikian minta perlindungan. Menandakan bahwa setiap kita itu lemah. Kita perlu orang yang melindungi. Dan kalau kita sudah dewasa seperti Lause Ajon, minta perlindungan sama siapa? Sama Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Dia melindungi Lause Ajon. Kemanapun pergi, naik mobil, dilindungi. Ya kan? Punya Tuhan yang melindungi karena dia tahu dia menciptakan bumi. Dia bisa melindungi kita. Nah kalau masih anak-anak minta perlindungan sama orang-orang dewasa ya, yang dekat-dekat di rumah, yang menjaga kita, ya kan? Oh ada mama, minta perlindungan mama. Oke? Ini yang cerita selanjutnya. Ruth minta perlindungan sama Boas. Dan akhirnya Boas mengambil dia menjadi istrinya dan melindungi dia.
Oke, cerita selanjutnya lagi berjalan. Setelah ia ketemu Boas, ia dilindungi. Nah, mulailah tetangga-tetangganya bisik-bisik. Gosipin enggak? Gosipin ini. Bilang, aduh ini Jason bandel amat. Kepalanya keras. Betul ya? Oh betul, kepalanya keras. Nah, sekarang kita lanjut lagi cerita Naomi ini sampai sudah menjadi istri. Di situ Naomi, Rut 4 ayat 17 berkata, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Oh ternyata dari Rut ini adalah kakeknya Daud. Daud itu siapa? Kalau di dalam Alkitab menceritakan Daud mengalahkan apa? Semut. Oh Goliat. Goliat itu kecil apa besar? Wah besar. Demikian juga kita. Semua anak-anak sekolah minggu di sini baik yang di rumah adalah anak-anak yang seperti Daud. Mengalahkan Goliat. Mengalahkan masalah semuanya bisa dikalahkan. Karena ada kasih Yesus. Kasih Yesus di dalam hati kita. Sehingga kita melihat semua masalah dengan kasih Yesus. Yesus itu Tuhan, kalau dia sudah capek sekalipun, kalau orang datang dia melihat, waduh yang sakit dia sembuhkan, ya kan? Yang buta dia buat melihat. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita juga harus begitu mengasihi. Ada kasih itu yang membuat kita menjadi Daud yang mengalahkan masalah. Nah, di sini dikatakan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Dan akhir ceritanya Rut bahagia enggak? Bahagia, dia dapat suami, terus melahirkan anak dan menjadi kakeknya, ya, nenek moyangnya Daud. Nah, Daud ini lahirlah keturunan-keturunan nanti sampai ke silsilahnya Yesus Kristus, bayangin. Luar biasa. Rut yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi namanya tercatat di Alkitab. Siapa lagi di sini? Joseph. Joseph bukan siapa-siapa. Joseph masih kecil. Oh bisa senyum. Kalau dipanggil, aduh senyumnya manis. Nanti besar jadi apa? Jadi anak-anak yang luar biasa. Jadi orang yang luar biasa. Bisa jadi presiden. Ya, punya cita-cita apa? Jadi, karena apa? Karena menggerakkan kasih Tuhan. Kasih yang diberikan Tuhan di dalam hati kita ini dilakukan, bergerak. Kasih ini nggak bisa di dalam saja. Seperti Rut, dia bisa terkenal dan dicatat di Alkitab karena dia menggerakkan kasih Tuhan. Dia punya belas kasihan. Ya, jangan nggak punya belas kasihan. Kalau orang jatuh, biarin, syukurin gitu ya. Oh bukan ya, anak-anak harus belajar akan kasih itu. Kalau ada misalnya Wilson, Jason adiknya toh jatuh, masa dibiarin begitu? Enggak kan, ditolongin. Oh gitu, baru ada kasih ya, sama-sama mengasihi. Nah akhirnya Rut punya keturunan apa? Luar biasa, lahir Daud. Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan sekarang lahir kita semua anak-anak Tuhan yang akan mengalahkan setiap Goliat-Goliat. Masalah-masalah bisa kita kalahkan, bisa kita injak-injak ya. Inilah yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan Rut hidup bahagia dan namanya tercatat dalam kitab ini. Kita juga mau menjadi anak-anak yang berguna. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita hafal ayat firman Tuhan yang tadi kita dengar dari Rut. Lause cuma ambil sepotong dari kitab Rut. Rut 1 pasal 1 ayat 16. Oke, kita baca yang pendek saja. 1, 2, 3. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Sekali lagi. Bangsa mula bangsaku,
Allahmu lah Allahku. Amin. Oke, sekarang Lause mau berdoa buat kita semua dan juga buat anak-anak yang di rumah yang sedang melihat live ini. Oke, mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, kami boleh dengar firman Tuhan pada hari ini, melihat Ruth yang bukan siapa-siapa, tetapi Engkau panggil untuk menjadi penolong dan untuk menjadi Tuhan orang-orang yang melahirkan keturunan yang berguna bagi bangsa dan negara dan keluarga. Oh Tuhan, pakai anak-anak Tuhan pada hari ini. Kau Tuhan yang mengalirkan kuasa-Mu, kasih Kristus yang menggerakkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa, yang akan mempermuliakan nama-Mu, menjadi anak-anak seperti Daud yang memuji dan menyembah-Mu dan menginjak semua masalah karena ada Engkau Tuhan dan firman-Mu yang menetap di dalam hati anak-anak ini. Tuhan, pakai setiap anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang waktunya untuk memberi, benar. Nah, sebelumnya kita mau doa dulu buat doa persembahan. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, mengucap syukur Engkau masih memberkati kami Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Biarkan kami mau memberikan Tuhan sebagian dari milik kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Biarkan Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Biarkan Engkau yang memberkati setiap dari tangan-tangan ini Tuhan. Enggak cuma itu Tuhan, biarkan berkati papa mama juga Tuhan dan juga kesehatan setiap dari kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, buat teman-teman di sini yang mau memberi, nanti bisa memberi di ruang kebaktian, tinggal masukin ke kotak. Nah, kalau buat teman-teman yang di rumah, jangan khawatir. Walaupun nggak bisa datang ke sini, nggak bisa langsung memberi, bisa juga teman-teman itu titipin ke papa mama atau ditabung dulu. Nanti kalau misalkan bisa datang lagi ke gereja, bisa lagi ikut kebaktian, baru kasih persembahan yang udah dikumpulin selama kalian di rumah. Jadi jangan khawatir ya untuk nggak memberi. Oke? Nah, berikutnya tahu nggak mau bawain apa? Kita mau ada? Iya, Zoom gathering. Jadi setiap 1 bulan 1 kali kita akan adakan Zoom gathering. Jadi jangan tanya-tanya lagi nih setiap minggu. Minggu depan tuh ada Zoom gathering gak sih? Minggu depan ada Zoom gathering gak sih? Nah, Zoom gathering itu kita adain 1 bulan 1 kali dan di minggu keempat. Nah, ada lagi nih tadi yang tanya, kan bulan ini kita 5 minggu. Kita jadi adain Zoom gatheringnya minggu ke-5 apa minggu ke-4? Nah, kita tetap adainnya minggu ke-4. Nah, kalau di bulan Agustus ini kita bakal adain Zoom gathering di tanggal berapa? 23 Agustus. Jadi buat teman-teman yang di sini maupun yang di rumah, kalau yang bulan lalu belum ikutan, 2 bulan lalu belum ikutan, gak apa-apa. Setiap bulan kita adain di minggu ke-4. Juga jamnya jam berapa? Jam 4. Jadi jangan khawatir juga, tetap bisa nonton kebaktian Five Stones dulu, baru abis itu kita masuk ke Zoom gathering rame-rame jam 4. Ditunggu ya semuanya. Oke. Nah, kita kebaktian ini udah selesai. Kita mau doa penutup dulu. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri ya buat doa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau yang sudah pimpin kebaktian ini dari awal, pujian penyembahan firman Tuhan sampai akhir Tuhan tanpa kekurangan satu apapun. Biarkan Tuhan pujian penyembahan ini Tuhan hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Biarkan juga setiap dari kami Tuhan yang hadir di sini, biarkan kami mau pulang ke rumah masing-masing, Engkau yang pimpin, Engkau yang berkati, biar kami bisa tiba di rumah dengan selamat. Gak hanya itu Tuhan, buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, biarkan Engkau juga yang tetap jaga Tuhan kesehatan teman-teman, kesehatan mama papanya juga Tuhan. Biarkan setiap dari kami Tuhan masih bisa sehat Tuhan dari hari ini sampai hari-hari berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa katakan
Amin. Nah, jangan lupa juga nih, coba semuanya puter. Kita itu bareng teman-teman yang lagi di rumah loh nonton online. Nah, sekarang kita ucapin ya 1, 2, 3, dadah, see you next week.